mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Dan kami akan mengerti kehendak-Mu, pesan-pesan Tuhan bagi kami pagi hari ini. Mari Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sepanjang pemberitaan firman-Mu, biar Roh-Mu bekerja begitu leluasa, menjangkau setiap hati, membuka pemahaman-pemahaman yang baru bagi kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu, kami boleh berjalan dalam setiap kehendak-Mu, kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu, dan hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Karena itu tujuan kami diciptakan di dunia ini Tuhan. Kami harus mempermuliakan nama-Mu. Amin. Kami berdoa Tuhan, kalau ada roh lain yang tidak memuliakan Engkau pagi hari ini, kami satu hati, kami ambil otoritas yang Kau beri kepada kami sebagai anak-anak Allah. Kami hancurkan kuasa dan kekuatannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami beri otoritas tertinggi pada Roh-Mu untuk berkarya sepanjang ibadah kami. Dan biar kehendak-Mu dinyatakan di tengah-tengah jemaat-Mu pagi hari ini. Setiap kami yang hadir, kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dengan cara-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami dengan cara-Mu sendiri. Dan sederhanakan setiap firman-Mu supaya kami mengerti dan memahami. Dan lebih dari itu kami mampu melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua jemaat Tuhan berkata bersama saya, amin. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di minggu kedua bulan Agustus tahun 2021. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Dan penyertaan Tuhan juga begitu sempurna dalam hidup kita. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini COVID begitu menguasai kehidupan umat Tuhan, masyarakat, dan membuat banyak orang tidak bisa melakukan banyak hal. Kita dibatasi dalam segala hal. Mau kumpul tidak boleh. PPKM, di TTS kita PPKM level 3. Kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan, kita mungkin akan dibawa ke PPKM level 4. Tapi saya percaya Tuhan memelihara kita, Tuhan memelihara kota kita, Tuhan bersama-sama dengan kita di kota ini, dan saya percaya pemeliharaannya sempurna bagi umat Tuhan. Beberapa waktu yang 2 minggu terakhir kita melihat di sisi kiri kita banyak orang meninggal, dipanggil Tuhan dengan caranya masing-masing. Kita juga susah membedakan mana yang meninggal karena COVID, mana yang meninggal karena memang dipanggil Tuhan. Kita juga susah membedakan itu. Karena orang sakit takut ke rumah sakit, takut di-COVID-kan. Akhirnya banyak yang meninggal di rumah, tidak mendapatkan pertolongan di rumah sakit karena pilihannya sendiri. Tapi saya percaya setiap umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin berbagi bagi kita. Saya pilih dari Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita masih ada di tema tahunan kita, tahun hebat, Gemas hebat. Dan saya ingin berbagi bagi kita dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di awal tahun Bapak Gembala sudah menyampaikan ayat ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan bagi kita semua. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya ulangi ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat yang kelima, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat.
Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Sebelum saya lanjut, saya menyampaikan terima kasih untuk Bapak Gembala yang mengizinkan saya melayani firman hari ini. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih ada di tema tahunan, tahun hebat. Untuk menolong kita memahami firman Tuhan pagi hari ini, saya memberi tema manusia hebat, manusia berharga atau bernilai. Sekali lagi, manusia hebat, manusia berharga atau bernilai. Kitab Yesaya pasal yang ke-43 ditulis dan ditujukan kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan di Babel. Tentu dalam situasi dan kondisi yang sangat menakutkan. Ini menjadi alasan yang kuat untuk membuat bangsa Israel takut. Mereka menghadapi satu bangsa yang besar. Babel ada satu bangsa yang kuat, sehingga hal itu bisa mengancam keselamatan dan masa depan bangsa Israel. Kondisi ini juga kita alami hari-hari ini. Kita menghadapi pandemi COVID dan itu membuat kita takut. Dengar baik-baik pesan Tuhan hari ini. Tuhan bilang jangan takut. Nanti kita juga akan belajar kenapa Tuhan bilang jangan takut. Karena kita berharga. Di tengah situasi dan kondisi yang dialami oleh bangsa Israel, Allah berfirman kepada Yesaya, lalu Yesaya menuliskan dengan begitu baik dan menyampaikan kepada bangsa Israel. Beritanya adalah memberi penguatan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak takut menghadapi masa depan karena Dia Allah yang selalu menyertai. Apapun kondisi kita hari-hari ini, ketakutan apapun yang sedang mengintimidasi kita, firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan bilang jangan takut karena Dia Allah yang terus menyertai kita. Dia tidak akan mengizinkan kita berjalan sendiri. Dia terus bersama-sama dengan kita. Pilihannya untuk terus berkembang atau mati dalam kondisi seperti ini ada pada kita. Kita bisa memilih untuk takut, kita juga bisa memilih untuk bertumbuh, untuk berkembang dan untuk melakukan banyak hal untuk mengalahkan ketakutan itu dan membuat kita menjadi pemenang terhadap situasi-situasi yang buruk. Pilihannya ada pada kita, saudara. Hari-hari ini kita mengajak banyak orang untuk datang beribadah. Mereka memilih ada di rumah. Itu juga baik. Kalau saudara terganggu kesehatan, saudara harus memilih untuk tidak keluar rumah, ada di rumah. Itu baik. Tapi saya mau katakan satu hal, saudara juga perlu memilih untuk datang bersekutu dengan sesama orang percaya, untuk saling menguatkan. Hanya dalam persekutuan orang-orang percaya kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kadang-kadang ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita datang pada orang yang salah. Kita datang pada tempat yang salah, kita memberikan, memohon, mengharapkan masukan yang salah dari orang yang tidak tepat. Dan itu membuat kita bukan semakin kuat, tapi justru semakin lemah. Saya mau katakan, buatlah pilihan yang tepat dalam hidupmu. Datanglah pada tempat yang tepat. Pilihlah persekutuan-persekutuan orang percaya yang tepat. Dan dapatkanlah masukan-masukan yang tepat, supaya membuat imanmu bertumbuh. Tidak hanya membuat kita memperkecil iman kita, tapi juga akan menumbuhkan iman kita supaya kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia hebat, manusia berharga dan bernilai. Saya akan membawa kita untuk memahami konsep berharga dan bernilai. Sedikit berbeda dari konsep sukses. Orang memahami bahwa dalam hidup semua berlomba untuk mengejar yang namanya sukses. Sukses menyekolahkan anak. Sukses menyelesaikan suatu pekerjaan. Sukses membangun rumah. Sukses melakukan banyak hal. Dan orang berhenti di situ untuk memuaskan dirinya sendiri. Pagi hari ini saya akan membawa kita untuk memahami hidup ini tidak sekedar sukses untuk diri kita sendiri, tapi kita harus bernilai dan berharga bagi orang lain. Kita juga harus menjadi manusia yang berharga dan bernilai. Kemarin sore setelah ibadah doa sepakat, saya dan Pak Joy ada di satu keluarga, di rumah satu keluarga. Beberapa waktu yang lalu anaknya
harus ujian skripsi dan Pak Joy dan saya diminta untuk membantu melancarkan proses ujiannya dan akhirnya dia bisa berhasil, tidak di DO tapi bisa ujian. Dan keluarga ini adalah keluarga non Kristen. Satu hal yang saya lihat kemarin sore Bapak Mama, di tengah-tengah komunitas non Kristen, saya dan Pak Joy dan teman saya bisa bercerita dengan bebas tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Seharusnya kita tidak boleh, seharusnya kita takut. Tapi karena ada sesuatu yang mereka lihat dalam hidup kami menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dengan leluasa. Dan keluarga itu sangat antusias. Saya juga tidak tahu ke depannya mereka seperti apa. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa mereka mengalami pertolongan Tuhan. Tanggal 30 Juni, anaknya harus di DO. Karena sudah 14 semester. Tapi kebaikan Tuhan menolong dan membuat mujizat. Tanggal 30 Juni jam 12.00 dia diizinkan untuk mengikuti ujian. Satu hal yang luar biasa. Di luar dari perkiraan mereka. Dan akhirnya mereka memahami bahwa hanya tangan Tuhan yang bisa menolong mereka. Saudara, setiap kita tidak hanya berhenti dalam hidup yang sukses. Mengejar hal-hal yang menyenangkan diri kita. Sukses menyelesaikan ini, sukses melakukan ini, sukses menyelesaikan banyak hal dalam hidup kita. Kemudian berhenti di situ. Lebih dari sekedar sukses. Tuhan mau kita berharga dan bernilai. Mari kita lihat arti berharga. Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis arti berharga. Mempunyai harga, berguna, bermanfaat, bernilai. Dan nilainya tinggi. Sesuatu dikatakan berharga karena mempunyai harga, berguna, bermanfaat, bernilai. Dan nilainya itu tinggi. Orang bisa sukses tapi belum tentu bermanfaat. Saudara. Orang bisa sukses tapi belum tentu bernilai. Orang bisa sukses tapi belum tentu memiliki nilai yang penting bagi orang lain. Saudara, kalau kehadiran kita dalam satu komunitas dirindukan, itu berarti kita mempunyai nilai bagi komunitas itu. Tapi kalau ketika kehadiran kita tidak hadir, orang bersyukur. Kalau kita hadir, orang mengeluh karena kehadiran kita mungkin hanya menjadi orang-orang yang sukses. Tapi kita belum berharga dan belum bernilai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berharga artinya penting dan bernilai tinggi. Biasanya kalau barang yang berharga kita menaruh pada tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Saudara, ketika kita menikah dan kita dikaruniai anak, kita pasti merawat, menjaga, dan berusaha untuk menyekolahkan mereka dan berharap mereka punya masa depan yang baik. Kenapa? Karena anak-anak kita pandang berharga. Hari ini Tuhan juga mau menyatakan kepada setiap kita, jemaat Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Karena itu Dia menjaga kita, Dia merawat kita, Dia memelihara hidup kita, dan Dia menempatkan kita pada posisi-posisi yang penting dalam pandangan Allah. Kita menjadi biji mata Tuhan. Sama halnya dengan kita merawat, menjaga dan membesarkan anak-anak kita. Kemudian menyekolahkan mereka dan berharap mereka punya masa depan yang cerah. Tuhan juga mau. Tuhan juga mau menjaga dan merawat kita, membimbing kita, membawa kita pada jalan-jalan kebenaran. Dan berharap kita akan menjadi manusia yang bernilai dan bermanfaat. Karena itu hari-hari ini kalau kita sedang bergerak dengan mengejar kesuksesan, mencari posisi dalam peningkatan karir kita, dalam usaha-usaha kita mengejar kesuksesan itu baik saudara. Itu baik, tapi jauh lebih baik dari itu adalah kesuksesan itu kita pakai untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang berharga itu sekalipun sudah usang, dia tetap berharga dan bernilai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam satu seminar seorang pemateri
mengangkat uang 100.000 rupiah. Dia bertanya pada peserta, ini apa? Peserta sama-sama menjawab, ini uang. Itu uang 100.000 rupiah. Bernilai atau tidak? Bernilai. Nilainya 100.000. Ada yang mau? Semua angkat tangan. Kayaknya saya harus mencari uang 100.000 kalau ada. Ya, tidak ada. Ada yang mau uang 100.000? Semua pasti mau. Kemudian pemateri ini melanjutkan. Dia mengucap uang ini sampai tidak berbentuk. Dia bertanya, ini masih bernilai? Halo? Kalau uang 100.000 kita kucak dan membuat dia tidak berbentuk, masih bernilai? Masih bernilai, saudara. Tetap bernilai. Kemudian dia menginjak-injak uang ini dan kena lumpur sampai sudah tidak kelihatan lagi. Dia bertanya, masih bernilai? Halo, masih bernilai. Hidup kita di tangan Tuhan seperti itu, saudara. Dia membentuk kita dengan begitu sempurna. Dia merancang kita dengan begitu sempurna. Tapi dalam perjalanan hidup kita, kita membuat hidup kita tak berbentuk, tidak teratur. Tapi satu hal yang pasti, kita masih tetap bernilai di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita menukarkan nilai kita dengan hal-hal yang murahan. Pagi hari ini dengar baik-baik. Orang-orang yang bernilai, mereka yang bernilai, tidak akan melakukan hal-hal yang murahan. Mereka yang bernilai hanya akan melakukan hal-hal yang bernilai, yang berdampak, yang bermanfaat, yang mempengaruhi orang lain, kehidupan orang lain. Itu orang-orang yang bernilai. Tadi di doa pagi, mana berdoa? Tidak mungkin dari satu sumber air memancar dua macam air. Kehidupan kita seperti itu, saudara. Kita orang-orang yang dipandang berharga dan bernilai di mata Tuhan. Karena itu dalam kehidupan kita, kita harus memberi dampak. Kita harus memberi manfaat, kita harus memberi nilai. Dan orang-orang yang bernilai akan berkomitmen, konsisten untuk melakukan hal-hal yang bernilai dalam hidupnya. Waktunya tidak akan terbuang begitu saja. Dia tidak akan menyia-nyiakan segala kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Dia akan terus konsisten melakukan hal-hal yang bernilai dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengutip satu ilmuwan terbesar abad ke-20, ahli fisika. Dia berkata seperti ini. Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi cobalah untuk menjadi orang yang bernilai. Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tapi cobalah untuk menjadi orang yang bernilai. Dia menuliskan seperti ini. Orang sukses mengambil lebih banyak keuntungan dari kehidupan ketimbang yang ia berikan. Sedangkan orang yang bernilai memberi lebih banyak keuntungan kepada kehidupan daripada yang diterimanya. Ini sedikit perbedaan orang sukses dan orang bernilai, saudara. Saudara pergi ke satu toko, saudara belanja, saudara coba menawar. Bisa kurang sedikit. Saudara, satu di antara 1.000 saudara akan menemukan orang-orang yang bisa menurunkan harga. Tapi kebanyakan akan bertahan dengan harga itu. Oh, tidak bisa om, ini barang sudah naik harga, ini stok lama. Saya masih kasih harga yang lama. 3 hari lalu saya beli genset dan saya menawar. Bos bisa turun kok 50.000 sah. Tidak bisa om, ini barang lama. Barang harga sudah naik. Saudara akan selalu menemukan orang-orang seperti itu. Menurunkan sedikit harga saja tidak mau. Kenapa? Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Itu konsep orang-orang yang sukses. Hari ini Tuhan mau mengajarkan kita lebih dari sekedar sukses. Tuhan mau kita bernilai. Konsep orang-orang yang bernilai adalah mereka memberi sekalipun mereka tidak punya banyak. Lebih banyak memberi sekalipun tidak punya banyak. Ada pada pilihannya, ada pada kita. Kita bisa memilih untuk mengejar kesuksesan
tanpa bernilai dan bermanfaat. Atau kita bisa memilih dua-duanya, mengejar kesuksesan dan tetap bermanfaat dan bernilai bagi sesama. Tujuan hidup yang sesungguhnya adalah bahagia, saudara. Saudara, apa yang selalu membuat kita bahagia? Yang membuat kita bahagia adalah ketika orang lain tidak sakit hati karena kita. Yang membuat kita bahagia karena ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukan karena kita makan dan kenyang. Bukan karena sekedar kita punya uang yang banyak. Bukan karena sekedar kita punya materi yang cukup. Bukan sekedar itu, saudara. Tapi ketika orang lain bisa tersenyum karena kehadiran kita, karena apa yang bisa kita buat bagi hidup mereka, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan itu yang menjadikan kita berharga dan bernilai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membawa kita pelan-pelan untuk memahami konsep berharga dan bernilai di mata Tuhan. Seorang motivator terkenal bernama Brian Tracy menuliskan seperti ini: sukses adalah kemampuan untuk menjalani hidup seperti yang Anda inginkan, melakukan apa yang paling Anda sukai, serta dikelilingi oleh orang-orang yang Anda kagumi dan Anda hormati. Itu konsep sukses. Sedangkan pengertian nilai adalah sesuatu yang berharga, yang dianggap baik, yang dianggap penting oleh warga masyarakat, dan yang berguna bagi manusia. Pertanyaannya, kita berguna atau tidak bagi orang lain? Pertanyaannya, kita bermanfaat tidak bagi orang lain? Sekali lagi saya mau katakan satu hal, saudara. Kita bisa sukses, kita bisa berkelimpahan harta, tapi belum tentu kita bermanfaat, belum tentu kita bernilai. Pagi hari ini pesan Tuhan datang bagi kita. Jadilah orang yang tidak sekedar sukses. Sukses itu baik, tapi Tuhan menginginkan kita lebih dari sekedar sukses, bermanfaat dan bernilai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Maka bisa dikatakan bahwa sukses mempunyai manfaat secara individual, sedangkan bernilai mempunyai manfaat secara komunal, secara sosial. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menampung harta itu baik. Tapi ingat baik-baik, kita juga tidak bawa itu sampai pada akhirnya. Ada pujian mengatakan, ku tak membawa apapun juga. Covid datang dan menggenapi pujian itu. Banyak orang yang pergi tidak membawa apa-apa. Sehingga di rumah pun tidak. Saudara bayangkan. Terus apa yang kita siapkan di rumah kita? Rumah yang megah, barang-barang yang hebat, kekayaan yang melimpah. Ternyata tidak berpengaruh sedikit pun. Pujian bilang, ku tak membawa apapun juga. Betul-betul dari Kupang datang terjun langsung Waibaki. Tidak singgah, saudara. Jadikan semua yang ada pada kita bermanfaat bagi orang lain. Itu kehidupan yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan. Saya tidak tahu cara kita bermanfaat dan menjadikan nilai kita bernilai, hidup kita bernilai bagi orang lain. Cara kita beda-beda, saudara. Tidak harus sama seperti saya, tidak harus sama seperti Pak Joy, tidak harus sama seperti Bapak Gembala. Cara kita berbeda-beda. Tapi paling yang penting pagi hari ini bahwa kita harus menangkap hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan ingin kita berguna dan bermanfaat, bernilai, memberi nilai bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelan-pelan kita akan terus belajar. Sukses hanya membuat hati seseorang menjadi gembira, tetapi bernilai membuat hati banyak orang gembira. Sekali lagi, sukses hanya membuat hati kita gembira, tapi bernilai membuat hati banyak orang gembira. Perasaan yang membuat banyak orang gembira adalah kebahagiaan, dan itulah tujuan hidup. Karena itu, coba mulai kita tanamkan dalam hidup kita. Jangan sampai orang datang ke rumah kita dan dia pulang dengan kecewa. Tanamkan dalam hidup kita, setiap orang yang datang ke rumah adalah tamu yang istimewa dan dia harus pulang dengan tersenyum. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bernilai jauh lebih berharga daripada sekedar orang yang sukses. Orang yang bernilai dapat dikenali dengan bagaimana ia memberikan kebaikan dan kemanfaatan.
Bukan hanya untuk diri sendiri, keluarganya sendiri, melainkan juga untuk orang banyak. Orang bernilai mungkin memiliki tidak banyak, tetapi ia memberi banyak kepada orang lain. Itu konsep orang bernilai. Bapak mama yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat nilai kita bertambah? Saya mencatat 3 saja dari begitu banyaknya cara untuk membuat nilai kita bertambah. Yang pertama, cara kita memperlakukan orang lain. Cara kita memperlakukan orang lain menunjukkan kita berharga, kita bernilai atau tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kadang-kadang kuasa membuat kita semena-mena, sewenang-wenang terhadap orang lain. Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Allah memandang kita berharga. Allah memandang kita bernilai. Karena itu dia menjadikan kita biji matanya. Dia mau setiap ciptaannya kita pandang sebagai orang-orang yang berharga dan bernilai. Mereka sama seperti kita. Mereka sama seperti kita. Karena itu kita harus memandang mereka bernilai dan berharga. Hal yang kedua. Cara kita menghargai waktu. Banyak orang menyia-nyiakan waktunya begitu berlalu begitu saja. Tidak ada manfaat sama sekali. Tapi coba telepon. Ada waktu kok, sonada. Ketemu dia duduk-duduk saja juga. Tapi tidak ada waktu. Membiarkan waktu berlalu begitu saja. Bagaimana kita memanfaatkan waktu itu menunjukkan kita berharga atau tidak. Bagaimana kita menghargai apa yang Tuhan berikan bagi kita. Sesuatu yang tidak akan pernah kembali adalah waktu, saudara. Tanggal 8 Agustus 2021 akan berlalu. Tahun depan kita tidak akan menemukan tanggal yang sama. Ada yang protes? Tahun depan ada tanggal 8 Agustus tapi tahunnya bukan 2021, 2022. Tidak akan ada hari yang sama dengan hari ini. Karena itu setiap kesempatan yang Tuhan berikan, gunakan itu sebaik-baik mungkin. Bermanfaat dan bernilai bagi orang lain. Hal yang ketiga, nilai kejujuran dalam diri kita. Ada nilai-nilai yang ditanamkan dalam jemaat ini. Salah satu adalah integritas. Integritas ini berbicara kita omong apa, kita bikin itu. Tidak omong lain, bikin lain. Omong di dalam lain, omong di luar lain. Integritas itu sama, saudara. Omong hal yang sama, di luar sama, di dalam sama. Di mana kita ada, kita mempunyai komitmen yang sama. Kita konsisten dengan perkataan kita dan sikap kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita berbicara untuk orang lain. Tapi itu tidak berlaku untuk kita. Cenderung yang kita sampaikan adalah untuk orang lain. Untuk jemaat, bukan untuk saya. Saya mau katakan satu hal, integritas kita teruji dari konsistensi kita mempertahankan perkataan kita, pernyataan kita. Makanya banyak orang, banyak penguasa yang tidak berintegritas karena tidak punya komitmen, tidak konsisten mempertahankan komitmennya terhadap setiap apa yang akan dia lakukan. Akhirnya dalam kepemimpinan mereka banyak dikritisi, tapi sungguh-sungguh banyak orang juga, banyak pemimpin juga yang tidak menerima dikritik. Kemarin Bapak Mama bisa lihat di media ada yang lapor ke Polda karena dianggap memfitnah. Alergi terhadap kritikan publik. Orang ini membuat kritikan karena tidak melalui media, tidak melalui Facebook. Tapi dia membuat konferensi pers dan dia menyampaikan kritikannya terhadap pemerintah. Kemudian dilaporkan ke Polda. Hanya untuk mempertahankan posisi mereka. Padahal sesungguhnya mereka tidak berintegritas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat apa yang membuat kita sangat berharga. Seperti uang 100.000 punya nilai 100.000 ketika dia dalam keadaan utuh. Dan dia tetap bernilai 100.000 ketika dikucak sampai tidak berbentuk. Dia tetap bernilai 100.000 ketika diinjak-injak. Hidup kita di tangan Tuhan seperti itu, saudara.
Itu membuat kita berharga di mata Tuhan. Karena itu tidak peduli dengan apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki hari-hari ini. Capaian-capaian kita tidak peduli dengan itu, saudara. Allah tetap memandang kita berharga di matanya. Kejadian 1 ayat yang ke-28 berkata, Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baik kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang membuat kita berharga, dipandang berharga di mata Tuhan, karena Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 5 hari proses penciptaan itu berjalan begitu cepat. Dan akhir dari setiap ciptaan Tuhan berkata semuanya baik. Tapi ketika hendak menciptakan manusia, Tuhan bilang baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Ada perencanaan yang matang. Kita diciptakan melalui sesuatu tahapan perencanaan yang matang. Kita bukan tiba-tiba lahir, saudara. Kita bukan tiba-tiba ada. Menjadi Martin, menjadi nama kita masing-masing. Bukan tiba-tiba, saudara. Direncanakan dengan baik. Karena itu dalam kitab yang lain ditulis bahwa kita ditenun, dirakit begitu rapi. Kita dibentuk. Berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Kenapa? Karena kita berharga. Karena itu saudara jangan sia-siakan posisi kita sebagai manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Dia memandang kita berharga. Karena itu proses penciptaan kita unik. Dan akhir dari penciptaan manusia Allah berkata, Allah memberkati mereka. Dari semua ciptaan yang diberkati adalah manusia, saudara. Kehadiran kita bukan tiba-tiba. Bukan kita tiba-tiba ada lahir dalam keluarga ini dan keluarga yang tidak. Tuhan tahu. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tuhan tahu memproses kita untuk tujuan-tujuannya Tuhan. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita tidak mengerti dan kita melalai. Kita keluar dari relnya Tuhan. Akhirnya kita tidak mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Hari ini dengar baik-baik. Tuhan menciptakan kita secara unik. Berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Tuhan membuat kita begitu spesial. Merencanakan kita. Menenun kita dengan baik. Dan Dia tahu apa masa depan kita, apa yang akan terjadi atas hidup kita. Tuhan tahu semuanya itu. Akhir dari proses penciptaan manusia, Tuhan berkata, diberkatilah mereka. Ciptaan yang diberkati oleh Tuhan adalah manusia. Saudara yang dan saya, setelah dibentuk, diciptakan oleh Tuhan, Tuhan berkata, diberkatilah kamu. Saudara, kita harus memahami konsep untuk apa kita diberkati. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Beberapa waktu yang lalu kita pemberkatan nikah di sini Pak David dan Ibu Vivi. Bapak Gembala menyampaikan ini. Beranak cucu dan bertambah banyak, tidak berbicara tentang keturunan secara jasmani, saudara. Inilah peran kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang berharga dan bernilai. Untuk berarti dan berdampak, bernilai bagi orang lain. Itu keturunan, itu bertambah banyak. Itu pelipat gandaan yang dimaksudkan. Tidak hanya sekedar beranak cucu secara jasmani. Tapi Tuhan mau kita berarti bagi orang lain. Sekali lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berharga. Karena kita dibentuk dan diproses dengan cara Tuhan, dengan perencanaan yang matang, dan kita unik di hadapan Tuhan. Setelah kita diciptakan, Tuhan berkata, diberkatilah mereka. Hal yang kedua, yang membuat kita berharga di hadapan Tuhan, kita telah ditebus dengan darah anak domba Allah.
darah yang mahal. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah menebus engkau. Tuhan telah menebus kita. Karena kita berharga, Dia menebus kita. Saudara, kalau sesuatu yang tidak berharga, bisakah, sanggupkah kita mengeluarkan sejumlah uang untuk menebus? Kalau ada emas di Pegadaian, bisakah kita menebus? Kita menebus emas itu karena dia berharga. Tuhan menebus kita karena kita berharga. Kita telah ditebus dengan darah anak domba Allah dan darah yang mahal. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli dan harganya lunas dibayar, saudara. Tidak kredit. Tidak cicil, saudara. Lunas dibayar. Yesus tergantung di atas kayu salib. Selesai semua. Kita lunas dibayar. Dia tidak hanya menciptakan kita dengan cara yang unik. Dia tidak hanya merancang kita lahir dalam keluarga ini dan keluarga ini. Setelah itu dia memberkati kita dan dia juga menebus kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita menjadi orang yang tidak berarti, ketika kita membuat nilai kita menjadi tidak berarti. Saudara, Tuhan menebus kita dengan mengorbankan anaknya bagi kita. Kadang-kadang penghargaan kita menukarkan pengorbanan Kristus dengan rasa egois kita yang tinggi. Fokus pada diri kita sendiri. Tidak peduli dengan keadaan sekitar. Tidak peduli dengan pelayanan di gereja. Tidak peduli dengan pelayanan di komunitas kita, di komsel kita dan juga di rayon kita. Saudara, pada akhirnya setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita, kita harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan hari-hari ini kepada kita, sekecil apapun, pada akhirnya Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Seberapa mampu kita menjaga dan merawat orang-orang yang kita pimpin. Seberapa mampu kita menjaga dan merawat mereka dalam komunitas kita yang kecil. Seberapa mampu kita peduli dan memberikan perhatian kepada mereka sebagai orang-orang yang sangat bersama berharga dengan kita. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik. Alat pembayaran untuk menebus kita dari dosa bukanlah memakai barang yang fana, bukan emas, bukan perak, tapi darah anak domba Allah. Itu darah Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Rasul Petrus menulis demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bernoda. Karena itu kita harus menghargai nilai penebusan itu dengan melakukan yang terbaik. Setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan, kita lakukan yang sungguh-sungguh. Kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hal yang keempat yang membuat kita berharga adalah kita adalah miliknya. Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Ini berbicara tentang kepemilikan. Saudara, kita adalah milik Tuhan. Anak-anak kita ketika mereka membuat kesalahan, kita akan berdiri dan berkata, mereka adalah milik saya. Apapun kita akan lakukan hanya untuk menolong mereka keluar dari keadaan yang buruk yang mereka hadapi. Kenapa? Karena mereka adalah milik kita. Tuhan memandang kita begitu penting. Dan dia berkata, kamu adalah milik kepunyaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita telah menjadi milik Allah yang mempunyai langit dan bumi. Dan yang berkuasa di surga dan di bumi, di bawah bumi. 1 Korintus 3 ayat 23, kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Setiap kita orang-orang percaya adalah milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, kita adalah kepunyaan Allah. Allah berjanji. Kalau kita kepunyaan Allah, jangan takut.
menghadapi persoalan hidup, jangan takut. Karena Dia menyertai kita. Kenapa? Karena kita adalah milik kepunyaannya. Yang terakhir yang membuat kita berharga. Saudara, Dia mengenal kita dan memanggil kita dengan nama kita. Kita dalam komunitas kita mungkin kita tidak menghafal nama. Kadang-kadang ada nama yang kita tidak ingat. Kita tahu muka tapi kita tidak ingat. Kita tidak tahu nama. Berbeda dari Tuhan. Dia mengenal kita dan Dia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Bapak Galam Gembala selalu mengulang hal-hal di sini. Beliau selalu mengajak kita untuk membacakan Alkitab dan menyebut nama kita. Tuhan tahu, Dia mengenal kita dan Dia memanggil kita dengan nama kita. Karena itu saudara, kalau saudara sudah diberi nama, sudah dibaptis dan dimeteraikan nama itu, saudara jangan ganti-ganti nama. Saudara jangan di satu kota nama ini, di kota sana nama lain lagi. Di sini nama Andreas, di sana nama Andre. Di sini Yakomina, di sana Ina. Saudara, orang cenderung berganti nama. Saya mau katakan terhadap nama kita, Allah mengenal. Dan Allah memanggil kita sesuai dengan nama kita. Terhadap nama kita Allah mengenal. Dan Allah memanggil kita sesuai dengan nama kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, jaminan bagi kita sebagai manusia yang berharga. Dijelaskan dalam Yesaya 43 dikatakan di sana, jangan takut. Karena Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang memberikan jaminan masa depan kepada kita. Jangan takut. Dia Allah yang melindungi kita, menyertai kita, dan memberikan masa depan bagi kita. Kadang-kadang kita berpikir semua jalan sudah tertutup. Saya mau katakan iblis boleh keliling dan menutup semua pintu. Tapi ada celah-celah yang Tuhan pakai untuk membuat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena itu dalam keadaan terburuk, jangan bersungut-sungut saudara, bersukacita. Tadi dalam perjalanan kami di Kesoe, Joanna bilang hati yang gembira adalah obat. Dia bilang ada obat. Ada lagu yang diajarkan pada Joanna, hati yang gembira adalah obat. Saudara ada dalam masalah jangan bersungut-sungut. Bergembiralah karena itu yang akan membuat kita tetap sehat. Saudara bisa membandingkan hidup saudara dengan orang lain yang di luar Tuhan. Umur kita sama. Bahkan mereka adik-adik di bawah kita. Tapi ketika kita menemui mereka kelihatan seperti usia 10 tahun di atas kita. Kenapa? Itulah yang membuat kita berbeda. Dan saudara ini dikasih oleh Tuhan. Dalam satu pertemuan saya mengatakan kepada jemaat seperti ini. Orang baru akan bergabung, memilih bergabung dengan kita ketika mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Kemarin dalam keluarga yang saya dan Pak Joy kunjungi. Kami bisa bercerita dengan bebas tentang kebaikan Yesus. Mujizat yang dikerjakan oleh Yesus terhadap hidup kami. Hanya karena kami pastikan bahwa mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam hidup kami. Orang-orang percaya, orang-orang yang berharga di mata Tuhan harus memberi dampak. Mereka harus memberi pengaruh terhadap orang-orang yang mereka temui. Terhadap siapapun yang mereka jumpai. Dan harus membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Saya mau katakan satu hal. Buatlah orang lain tersenyum karena keadaan kita, karena kehadiran kita, karena kesuksesan kita, karena bagian yang kita dapatkan. Buatlah mereka tersenyum, saudara. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, beberapa saat, saya memposting satu gereja yang ada di kampung, saudara. 2 jam perjalanan dari Soe. Listrik belum ada, saudara. Saya diizinkan untuk membantu mereka membangun rumah itu. Dan konsep saya harus membawa kota Soe dekat dengan kampung. Caranya ke mana? Saya buat sebaik-baiknya gedung yang ada di sini sama dengan yang ada di sana. Untuk lihat gedung yang megah seperti ini tidak harus datang ke Mawar Sarong, saudara. Cukup di Boti. Mereka akan lihat satu gedung yang sama megah dengan Mawar Sarong. Pikiran saya sederhana, saudara. Saya ingin mendekatkan kota kepada desa. Sebagai sebagai pemimpin-pemimpin yang baik, semestinya konsep yang ditaruh dalam pelayanan mereka adalah mendekatkan pelayanan.
Jangan yang rumit, jangan yang mudah seharusnya dibuat menjadi rumit. Orang kalau urus KTP 2 jam selesai, kenapa kita buat jadi 2 minggu tidak selesai? Karena tidak ada konsep menyederhanakan. Dia membuat terlalu sulit supaya dia tahu, oh hanya mereka yang bisa lakukan itu. Ada hal, tugas kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sukses di kota, orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik di kota. Tugas kita mendekatkan segala sesuatu yang ada di sini terhadap di kampung. Mereka tidak bisa menjangkau hal-hal yang baik, saudara. Kitalah yang harus membawa hal-hal yang baik, mengenalkan itu pada mereka, izinkan mereka melihat hal-hal yang baik seperti yang kita lihat di kota. Saya memposting, saudara, tidak untuk pencitraan, tidak. Tapi memang dalam pelayanan kami dituntut untuk punya jejak digital. Karena itu kami memposting beberapa hal, Bapak Mama jangan terganggu dengan postingan itu. Tapi kalau Bapak Mama terganggu, bolehlah berkontribusi untuk kita sama-sama menjadi berkat. Ya. Saudara, kami hanya minta jempol. Cukup 1 jempol saja. Saudara akan menolong banyak orang. Kadang-kadang kita lihat habis mau like saja susah sekali. Jempol saja susah, saudara. Apalagi rogo saku lagi. Saya mau ajak kita lebih dari hidup yang sukses. Mari kita menjadi berkat bagi banyak orang. Satu kali saya dan teman-teman pergi ke satu desa. Kami menemui satu keluarga. Keluarga itu punya anak 7, cacat 2, yang 5 normal, masih kecil-kecil. Mereka tinggal di satu gubuk, di atas sudah lubang-lubang. Kami tidak berkata tempat di mana kami ada. Setelah dalam perjalanan pulang, bilang saya, ternyata ada yang lebih susah dari kita. Saudara mau tahu? Beban hidup kita tidak seberapa dari yang dialami oleh orang lain. Karena itu keluar dari zona nyamanmu. Pergi dan temui orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Tidak seberat. Beban hidup kita belum seberapa dari yang dialami oleh orang lain. Saudara bisa bayangkan punya 2 anak yang usianya 17 dan 19 tahun. Cacat. Harus diurus setiap hari. Ada 5 orang anak yang makan dengan makanan yang cukup banyak. Harus diberi makan. Saudara bisa bayangkan itu. Beban hidupnya begitu menekan. Tapi ketika kami ada di sana, Bapak Mas Gun bilang begini, ternyata beban hidup kita belum seberapa dari yang mereka alami. Cara menyelesaikan masalah kita, keluar dari zona nyaman kita, pergi dan temui mereka. Dan kita akan tahu bahwa beban hidup kita belum seberapa. Satu ilustrasi terakhir Bapak Mama bagi kita. Seorang jemaat Tuhan datang menemui gembalanya dan meminta supaya didoakan. Beban hidup yang itu menekan. Dia datang ke Bapak Gembala, dia berharap Bapak Gembala akan menumpang tangan dan menyembuhkan dia. Mendoakan dia dan mengangkat bebannya. Setelah ditiba di rumah Bapak Gembala mengajak dia pergi tanpa berbuat apa-apa. Mari pergi. Ternyata mereka pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit ada jemaat juga yang sudah sakit sekarat dan sudah hampir mati. Bapak Gembala meminta dia untuk mendoakan jemaat yang hampir mati. Dia doakan jemaat ini, kemudian mereka pulang ke rumah Bapak Gembala. Sampai di rumah Bapak Gembala bertanya, apa yang mau saya doakan? Orang ini berkata, tidak ada lagi. Kenapa? Bebannya terlepas ketika dia mendoakan orang lain. Beban kita akan menjadi berkurang ketika kita mengambil beban orang lain. Ketika kita bisa mengambil bagian dari beban orang lain. Menanggung sebagian dari beban orang lain. Yang terakhir saudara. Mazmur 116 ayat yang ke-15 dikatakan. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Saudara, kalau kita mati saja berharga, apalagi kita masih hidup. Halo. Kalau
Kalau mati saja berharga, apalagi kita masih hidup. Karena itu jangan sia-siakan hidup kita. Hidup juga seperti kita sudah mati. Kadang-kadang di kampung saya melihat kalau terlalu banyak, kita jelaskan tidak mengerti. Suruh bikin ini minggu depan pergi, belum bikin juga. Saya pikir ini orang mungkin dia sudah mati tapi belum dikubur saja. Banyak orang yang mata menyala saudara tapi tidak mengerti apa-apa. Buka mata, lihat, mengerti, pahami dan lakukan. Bertindaklah seperti orang yang berharga dan bernilai. Alkitab mencatat dengan jelas, kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan itu sangat berharga. Apalagi hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mati berharga, apalagi kita masih hidup. Dan Tuhan menginginkan hidup kita yang berharga itu kita gunakan untuk memberi nilai bagi orang lain, memberi nilai bagi komunitas kita, memberi nilai bagi gereja kita, memberi nilai bagi warga masyarakat kita. Itulah sebabnya makanya tiap kali Bapak Gembala mengumumkan kita akan ada ibadah Zoom jam sekian, kita akan ada ibadah komsel jam sekian, kita akan doa sepakat jam sekian. Tujuannya mengajak kita memberi nilai bagi komunitas kita, mengajak kita mengambil peran dan memberi nilai bagi orang-orang sekeliling kita. Hari ini dengar baik-baik. Ketika Anda mati, jangan sampai ketika Anda mati baru orang bilang kematiannya berharga di mata Tuhan. Selama hidup berharga atau tidak? Yang terakhir iklan. Pak Mama kami lagi mau membedah satu rumah. Yang tadi 2 anak cacat. 2 orang cacat. Kemudian 5 orang anak yang masih kecil-kecil. Rumahnya sudah tidak sangat layak. Kami sudah mendapatkan sumbangan 58 lembar seng. Kami masih butuh kayu. Kami butuh semen. Saya mau katakan pada jemaat, beri dampak, beri nilai. Berkontribusilah untuk menolong sesama. Kalau saudara tidak bisa pergi, kami akan membawa itu pergi. Saudara cukup titip kami akan bawa sampai tujuan. Kami pastikan, kami dokumentasikan dan kami laporkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri saudara. Yang terakhir jangan terbeban saudara. Kalau saudara harus memberi, saudara memberi dengan sukacita. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Mari kita siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Amin. Dia telah relakan segala-galanya. Dia atas salib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan erat untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai, terkulai takkan
sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar, akan dipadamkan. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar, akan dipadamkannya. Ia akan jadikan untuk kemuliaan. Sekali lagi, bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar, akan dipadamkannya. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ia akan jadikan terang. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ia akan jadikan terang. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan ajarkan sesuatu bagi kita. Dia memandang kita begitu berharga. Karena itu dia menebus kita dengan anaknya. Dia memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti kita. Tuhan mau nilai dan harga yang ada pada kita, kita gunakan dan memberi nilai bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi komunitas kita, bagi gereja kita, bagi persekutuan kita, bagi orang-orang sekeliling kita. Mari kita memberi nilai di mana-mana tempat di mana Tuhan izinkan kita ada. Mari kita memberi nilai. Kita nyatakan pada dunia bahwa inilah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kematian kita berharga di mata Tuhan, apalagi kehidupan kita. Kita begitu berharga dan begitu penting bagi Tuhan, sampai Tuhan memelihara kita, menjaga kita, dan Dia menjamin masa depan kita. Dia berkata pada kita, jangan takut, karena Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang bersama-sama dengan kita. Dia yang menjaga kita, memelihara kita, menolong kita, dan mengangkat kita dari lumpur dosa, membuat kita bersih dan menjadi pemenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tukarkan nilai dan hargamu dengan hal-hal yang murahan. Terus lakukan hal-hal yang bernilai bagi Tuhan, dan biar hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Mari sama-sama katakan bersama saya, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Kita akan berdoa. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar, akan dipadamkannya. Dia akan jadikan
sungguh lebih berharga, sumbu yang tak pudar, akan dipadamkannya. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. terkulai. Dulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, Sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, akan dipadamkannya. Ia akan jadikan untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang, Ia akan jadikan untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk nilai yang Tuhan beri bagi kami.